Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas PPKNB Angkatan 19 ingin memberikan informasi terkait apa itu pendidikan inklusi. Video yang kami buat ini ditujukan sebagai syarat pemenuhan tugas UAS di mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Ibu Susriandini Alamsyah Sidik. Sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5 yang terdiri dari 3 orang, yakni ada Anita Permata Citra, Nana Yoga Tiana, dan yang terakhir ialah Istiqomah Putri Septiani. Kemudian kita lanjut kepada informasi mengenai apa itu pendidikan inklusi. Pada awal pembahasan ini, kami akan menjelaskan definisi dari pendidikan inklusi. Menurut etimologinya, pendidikan inklusi terdiri dari dua kumpulan kata, yakni kata pendidikan dan kata inklusi. Berikut uraiannya. Pengertian dari pendidikan. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana oleh seorang individu dengan maksud untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, baik dalam hal kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan agama. Selain berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang Sisdiknas tersebut, kami juga menambahkan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sama-sama kita ketahui bahwa beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menganggap pendidikan ialah suatu tuntutan yang terdapat di dalam tumbuh kembangnya seorang anak. Atau dengan kata lain, pendidikan merupakan proses penuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak tersebut, agar mereka mampu menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan kata inklusi dipahami sebagai sebuah sistem pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka, mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya. Atau dalam pengertian lainnya, inklusi berarti memposisikan diri ke dalam posisi yang sama dengan orang atau kelompok lain dan berakibat pada orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif orang atau kelompok lain tersebut dalam upaya menyelesaikan sebuah permasalahan. Dari gabungan kedua kata di atas, bisa disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan atau keterbatasan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki kelainan baik dari segi fisik, emosional, mental, sosial, dan atau keterhambatan dalam potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang mereka miliki. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa kita pahami bersama bahwa eksistensi dari kemunculan atau keberadaan pendidikan inklusi ialah diperuntukkan sebagai media atau alat pendorong kemampuan belajar, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, baik dimulai dari tempat belajar, metode, sistem penilaian, sarana dan prasarana, serta yang tidak kalah penting adalah tersedianya media pendidikan yang memadai, serta sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik yang ada. Agar semakin mantap pengetahuan kita mengenai hal tersebut, kami akan memberikan pandangan terkait manfaat dari pelaksanaan jenis pendidikan inklusi. Pemberian layanan pendidikan inklusi pada dasarnya sangat memberikan dampak positif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebab, dalam layanan pendidikan ini dapat membantu dan memastikan bahwa anak-anak dengan atau tanpa adanya kebutuhan khusus dapat tumbuh hidup bersama tanpa mengalami adanya ejekan atau cemoohan dari orang lain. Semua pihak yang dilibatkan, mulai dari anak, keluarga, hingga masyarakat secara bersama-sama diminta untuk bersinergi serta mendukung terselenggaranya jenis pendidikan tersebut. Melihat praktek-praktek pendidikan inklusi dapat membantu dalam terciptanya suasana di mana para anak-anak, baik yang normal maupun dalam kondisi khusus atau dapat disingkat dengan istilah ABK, akan lebih mampu untuk saling menerima dan memahami perbedaan yang terdapat di antara mereka. Anak-anak mulai menyadari dan menerima bahwa beberapa orang
harus menggunakan kursi roda, ada beberapa orang yang harus menggunakan alat bantu dengar, dan ada beberapa orang yang mungkin menggunakan tangan dan kaki mereka dengan cara yang berbeda-beda. Anak berkebutuhan khusus yang dimana dalam hal ini memiliki kelainan baik dari segi fisik, emosional, mental, sosial, dan atau keterhambatan dalam potensi kecerdasan serta bakat istimewa mereka dapat dikategorikan atau memiliki istilah penamaan lain, yakni disabilitas. Yang dalam pengertian umumnya, disabilitas adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan dibandingkan anak-anak lain seusianya. Dalam istilah disabilitas ini, anak-anak yang memiliki kelainan tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan menurut derajat keparahannya, mulai dari derajat berat atau tingkat keparahan yang berat, sedang, hingga ke yang ringan. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas, mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Maka dari itu, berlandaskan pada pasal 28J ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi di ayat 1-nya, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Sedangkan di ayat keduanya berbunyi, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan menurut undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Maka dari itu, hak-hak yang didapat oleh para penyandang disabilitas dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu. Berikut, kelompok kami uraikan beberapa jenis-jenis penyandang disabilitas. Yang pertama ialah disabilitas mental. Kelainan mental ini terdiri dari A. Mental tinggi, atau sering dikenal dengan orang berbakat intelektual atau anak berbakat ya, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, mereka juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas yang mereka kuasai gitu, atau kemampuan yang mereka kuasai. B. Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual atau IQ atau intelligence quotient di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anak lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki IQ antara 70 hingga 90, dan anak berkebutuhan khusus, yakni anak yang memiliki IQ di bawah 70. Dan C. Berkesulitan belajar spesifik. Maksud dari berkesulitan belajar spesifik ialah berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar atau achievement yang mereka peroleh. Kemudian jenis penyandang disabilitas yang kedua adalah disabilitas fisik. Berikut ialah beberapa macam disabilitas fisik yang kelompok kami klasifikasikan. Yang pertama ialah kelainan tubuh atau tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang dikarenakan oleh bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan seperti kehilangan organ tubuh, polio, dan lumpuh. Kemudian yang kedua ialah kelainan indera penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total dan low vision. Yang ketiga adalah kelainan pendengaran atau tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam hal pendengaran, baik yang permanen atau tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu mengalami hambatan dalam hal berbicara. Yang keempat ialah kelainan bicara atau tunawicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit atau bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, kelainan bicara ini
dapat bersifat fungsional, di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara. Yang ketiga, jenis disabilitas yang ketiga ialah disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Berikut tingkatan disabilitas intelektual menurut IQ. Nah, untuk disabilitas intelektual ringan memiliki tingkat IQ sekitar 50-69. Kemudian yang sedang itu tingkatan IQ sekitar 35 hingga 49. Kemudian tingkat disabilitas intelektual berat itu tingkat IQ-nya sekitar 20 hingga 34, dan yang sangat berat itu tingkat IQ-nya berada di bawah 20. Dan jenis disabilitas yang terakhir ialah disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku seseorang. Nah, contoh dari disabilitas mental ialah skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety atau kecemasan yang berlebih, dan gangguan kepribadian lainnya. Dan pembahasan terakhir, kelompok kami akan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana pendidikan bagi penyandang disabilitas. Yang pertama, sarana bagi penyandang disabilitas. Ada kursi roda, ada alat bantu jalan atau disebut dengan walker, kemudian ada tongkat, kemudian sarana lainnya ialah dibuatkannya antrian prioritas pelayanan terpadu satu pintu untuk para penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Sarana terakhir ialah form penilaian personal di meja PTSP bagi penyandang disabilitas. Lanjut kepada pembahasan mengenai prasarana bagi para penyandang disabilitas. Nah, kelompok kami di sini memberikan beberapa contoh. Yang pertama itu ialah ruangan yang sudah dilengkapi dengan fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Yang kedua ialah lahan parkir dekat pintu masuk sebuah gedung atau sebuah ruangan dengan lambang aksesibilitas. Yang ketiga, ada selasar khusus penyandang disabilitas. Yang keempat, ada pintu akses khusus para penyandang disabilitas. Nah, untuk pintu sendiri perlu diperhatikannya beberapa aspek atau perlu diperhatikannya ukuran mengenai pintu tersebut. Nah, mulai dari ketinggian peletakan pegangan pintu dan jendela, kemudian jenis pegangan pintu harus tidak berupa tuas putar dan sifatnya tidak licin. Selain itu juga warna yang digunakan dalam pintu atau jendela itu harus bersifat kontras warnanya. Dan yang terakhir ialah kursi tunggu khusus para penyandang disabilitas. Terima kasih banyak telah mendengarkan penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.